Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di akhir pekan ini hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Insya Allah Bapak Ibu kita hanya 1 jam saja karena kami tahu Bapak Ibu punya kesibukan dan ini pun akhir pekan mestinya beristirahat tetapi masih mau belajar. Sebab itu ini di hari terakhir, di hari ketiga. Sebelum kita bahas ke materi ketiga, kita akan mengulas terlebih dahulu sekitar 10 menit untuk melihat kelas yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Oke, ini kelasnya. Oke, ini sekarang kita lihat tugas kelas. Jadi di tugas 1 sebenarnya sudah banyak yang mengumpulkan tugas ya, sudah 30-an lebih. Tapi ada beberapa yang kami kembalikan Bapak Ibu ya. Ada kami kembalikan. Tugas 1 dan 2 itu ada beberapa yang kami kembalikan. Oke. Tugas 1 dulu terlebih dahulu. Nah, di tugas 1 ini Bapak Ibu yang sudah kami nilai 15, yang kami kembalikan ada beberapa ya. Saya contohkan ini, kita lihat ya, diserahkan ini. Ada beberapa kendala. Yang pertama itu ada Bapak Ibu semua yang mengerjakan tidak dalam Google Slide, tapi dikerjakan menggunakan ada yang di copy paste ke Word, ada yang copy paste ke Google Slide yang terbaru. Padahal perintahnya kemarin waktu kita pertama bertemu itu adalah hasil print screen, kemudian itu adalah kita pastekan ke Google Slide yang sudah ada di praktek 1. Oke, ini contoh sebentar sambil kita buka ini. Jadi dari tampilan ini Bapak Ibu, karena kita juga akan belajar classroom ya. Dari ini classroom yang kita belajar. Jadi kita tunggu. Nah, ini mestinya ini muncul semua. Nah, ini sudah dinilai tapi dikembalikan lagi. Nah, ini sudah dinilai, apakah ini sudah dinilai, dikembalikan lagi ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dari tampilan ini adalah salah satu contoh ini yang tidak menggunakan Google Slide yang sudah kami berikan. Saya nggak tahu ini Bu Media ini sudah berapa kali. Di bagian dia saja tidak bisa ngedit ini gitu ya, padahal settingnya sudah diedit bersama ya, salinan buat salinan. Oke, saya buka dulu salah satu ini ya Bapak Ibu. Ini apakah saya sudah nilai? Ini nanti oke, ini sudah dinilai 100 ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas praktek 1 dengan baik dan benar. Nah, ini jangan dikembalikan lagi Bapak Ibu, jangan di tune in lagi. Kan kalau yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia diserahkan, kalau yang berbahasa Inggris itu di tune in, artinya dikembalikan. Nah, ini ketika saya sudah kembalikan, itu jangan lagi dikembalikan, jangan lagi diserahkan, berarti ini sudah dinilai. Ya, karena di sini kelihatan. Ya, kelihatan ada nilai dapat 100. Oke, ini sudah kami kembalikan. Nggak muncul, Pak Jarnawi. Gimana? Nggak jalan screenshot-nya. Nggak jalan? Ininya layar share screen-nya nggak jalan. Coba saya ulang. Nggak ada, Pak. Nggak nampak maksudnya Pak. Ini muncul? Nggak nampak, Pak. Nggak nampak Pak. Nah, itu baru nampak. Pak. Nampak ya? Oke, Nampak. ya, terima kasih. Nah, ini sudah kami kembalikan ya, sudah kami kembalikan. Oke. Nah,
Kan ada pertanyaan, Pak, bagaimana menyerahkannya itu Bapak Ibu? Oke, menyerahkannya itu kalau sudah kita kerjakan, saya kembalikan lagi ini. Ketika sudah menyerjakan, jangan lupa diserahkan. Kalau menyerjakan saja tidak diserahkan, contoh ya ini, misalkan. Nah ini kan tugas praktek 1 nih. Nah sudah ada 16 orang yang saya nilai. Di sini adalah lihat tugas Bapak Ibu. Lihat tugas. Kemudian di bagian pojok kanan atas, bentar, ini masih mutar. Kok lemot sekali. Oh, batasan lemot saya ini sedang kerja ini ya, sedang kompet ini ya, meeting tadi. Soalnya dari tadi pagi, siang tadi, ini sudah 3 kali Zoom ini. Jadi kehidupan Zoom ke Zoom. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini agak lambat. Oke. Oh, ini belum muncul. Nah, sekarang saya kembalikan lagi dulu. Ini lambat sekali. Jangan lupa diserahkan. Bagaimana menyerahkan? Tunggu. Oke, ini sudah muncul ya. Pengajar nggak bisa, Pak. Ya, ini saya sebagai peserta. Masuk sebagai peserta. Tugas praktek 1. Oke, tugas praktek 1. Kemudian ini bagian tugas ya. Lihat tugas. Kemudian di pojok kanan atas, ini Bapak Ibu, jangan lupa serahkan ini. Ini klik serahkan, ya. Klik diserahkan. Oke. Nah ketika sudah serahkan, jadi ini dia akan, jangan batalkan pengiriman. Jadi kalau terkirimkan berarti gagal dikirimnya. Jadi biarkan seperti ini. Sampai nanti ada bacaan di bawahnya sudah kami nilai apakah ada perbaikan. Kemarin ada beberapa perbaikan sih yang untuk tugas 1 gitu ya. Tugas 1 ada perbaikan. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu yang ingin saya koreksi. Kemudian yang kedua yang ingin kami koreksi juga, kita lihat di bagian tugas 2 ya, tugas 2. Oh, ini sudah banyak juga ini tugas 2 ini. Tugas 2 sudah ada berapa orang yang ngerjakan. Sudah ada 7 yang kami nilai, ada 10 yang belum kami nilai. Ya. Oke. Kita buka. Nah, di tugas 2 ini tentang bentar. Oke. Nah, kayak gini sudah dinilai kok dikembalikan lagi gitu ya. Tetap sama ya, tetap sama dinilai. Sudah dapat nilai 100. Oke, kita tunggu. Kok lama sekali ya? Saya buka tutup dulu. Ini terlampau banyak, ini tutup dulu. Lagi yang terbuka ini. Oke, ini contoh ya. Kita buka salah satu lagi. Yang jadi masalah di tugas 2, tugas praktek 2, itu ada di bagian, bentar, ini munculnya. Tugas 2 sudah dikirim Pak. Mohon semoga sudah petunjuk. Mudah-mudahan sudah petunjuk. Oke, tugas 2. Ini membuat lambat karena banyak device kompet meetingnya belum selesai ini. Baru 72%. Oke, di bagian Google Sheet, bagian Google Sheet ada di bagian yang jadi masalah itu kebanyakan ada ini, kalau ini udah sukses semua ini.
Oke, ini sudah. Ini sudah, 9-nya sudah. Oh ya, ini di bagian ini ya. Nah, di bagian ini ada yang tidak mengubah diagram nilainya. Hanya judulnya saja diubah diagram nilai, tapi ininya tidak berubah. Itu satu. Yang kedua, nah, kedua ketahuan juga Bapak Ibu. Ada copy paste akun orang lain gitu. Jadi dari sini kan kelihatan nih, dari namanya akun ini kelihatan. Ada yang copy paste yang lain. Jadi kami kembalikan. Jadi betul-betul kita berproses Bapak Ibu untuk bisa menggunakan Google for Education. Kemudian, oke, Google Calendar sudah sukses yang ini. Oke, ini ahli ini, nggak ada masalah ini. Google Meet juga nggak ada masalah nih. Nih, ya mantap ya. Dah, arti itu Bapak Ibu yang sering terjadi kesalahan dan sekali lagi tidak membuat Google Slide kecuali di format yang sudah kita berikan ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas praktik 2 dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Oke. Kita posting, kemudian kita kembalikan. Nah, oke, ini sudah sukses ya untuk yang ini. Oke, itu saja sebagai ini ya Bapak Ibu. Nah, dan ini nanti, nah kayak ini apa ini? Kok beda dengan yang lain ya? Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan ini sama. Nah, ini kayak mana tadi ya? Mana tadi? Mana? Oh, ditarik kembali ya tadi ya? Nggak ada kelihatan lagi. Ditarik kembali, lihat. Ditarik kembali. Padahal saya mau lihat contohnya tadi. Oke, yang lain sudah oke ini ya. Tadi ada contoh yang tidak sesuai dengan standar. Jadi dari tampil ini sudah kelihatan. Baik Bapak Ibu, kita langsung praktek yang untuk yang ini ya. Untuk yang tugas ketiga. Tugas ketiga. Tugas ketiga ini adalah oh, udah ada yang menyerahkan ya. Hebat ya. Kalau sudah ada yang menyerahkan satu ya. Coba langsung kita ini ya. Langsung kita periksa saja apakah menyerahkan sudah selesai atau baru sebatas menyerahkan terpencet gitu. Jurma Sudasti. Saya selesaikan Pak. Oh mantap ini. Tadi malam saya upload, siang ini udah selesai ya. Oke, kita periksa langsung. Jam 11.53 tadi ya menyerahkan. Mantap. Mohon baca petunjuk penyerjaan. Oke, yang pertama Google Classroom. Nah, Google Classroom. Jadi kita periksa satu-satu. Mudah-mudahan benar semua. Oke, ini kelasnya sudah. Kemudian yang kedua. Oh ya, ini Ibu. Satu siswa ya. Memang di contoh kita itu belum diubah, tapi penugasan ke satu siswa ya. Nanti kita ini mohon dikoreksi nanti. Jadi saya copy saja yang sudah ada. Bentar. Saya biar cepat koreksinya. Ini penugasan. Nah, ini penugasan. Yang ini kami koreksi menjadi ini mohon diperbaiki nanti. Jadi klik kanan, saya komentari di sini. Oke, penugasan hanya ke satu siswa. Kemudian yang ini sudah benar. Ada 2 siswa, ada 2 guru. Yang keenam ini apa? Kedua kelas. Oke, benar. Kedua kelas. Yang ketiga, oke, ini benar. PDF, oke. Ini sudah. Oke, sudah dinilai. Yang ini sudah di-download. Oke, benar. Email. Oke, sudah sudah ubah background-nya, sudah.
Oke, ini gpe.com. Oke, sudah. Oke, kami berarti hanya satu slide saja yang salah. Berarti mohon diperbaiki di slide 4. Mohon diperbaiki slide keempat. Oke, kami kembalikan. Oke, kita praktek ke Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setengah jam ini cukup untuk penjelasannya. Oke. Saya buka satu device lagi. Karena device satu lagi. Satu device lagi. Mana? Wow, mati lampu. Mati lampu di tempat kami. Tapi insya Allah UPS masih ada, masih kuat ya. Di Kaur mati lampu. Iya, mati lampu. Tapi ada UPS Bapak Ibu, tenang. Cukup untuk 1 jam. Kalau nggak cukup juga hidup genset nanti. Baik, kita praktekkan. Kita praktek langsung ya. Baik, mintanya yang pertama apa? Satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post. Ya, berarti kita buat satu Google Classroom. Jadi, kembali lagi ke titik 9 Bapak Ibu, kemudian pilih Classroom. Ya, Classroom. Pilih Classroom. Kemudian kami buat, nah di sini cara membuatnya adalah plus ini, pojok kanan atas plus ya, di plus ini kita namanya buat kelas atau bukan atau treat kelas ya. Saya buat misalkan fisika kelas 10 misalkan ya. SMA berapa gitu. SMA Bengkulu aja dibuat. Ya. Kemudian ini adalah pembelajaran fisika. Fisika semester misalkan ini semester genap misalkan. Oke, mata pelajarannya boleh pilihkan nanti fisika. Oke. Ruangannya dikosongkan. Nah, berarti ini Bapak Ibu cara membuat kelasnya. Jangan lupa nanti di green screen, print screen, itu ya. Dengan catatan ada satu komentar. Jadi buat saja komentar selamat datang di kelas fisika. Oke, seperti itu saja. Kemudian posting. Kemudian nanti Bapak Ibu di print screen. Inilah yang akan dinilai. Ya. Oke. Ini satu Bapak Ibu ya. Berarti tugas 1 selesai. Oke. Kami biar langsung praktek ya seperti kemarin biar copy paste ke sini. Copy paste praktek 3. Oke. Oke, ini tadi ini kelasnya print screen. Kemudian kami pindahkan ke sini. Si jalan. Oke, dipastekan. Oke ya. Oh, ini contohnya sudah ada ya kami buat ya. Oke, sudah seperti ini. Contohnya saja nggak apa-apa yang ini. Terus, oke, ini IPA jadi oke. Ini ya sudah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu apa? Kerjaan yang kedua adalah satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas siswa. Oke, tugas siswa dengan satu Google Doc. Jadi caranya gini. Buka tugas kelas bagian ini. Kemudian kita tugaskan. Nah, kalau saya hobinya gini, kayak D1, kalau saya buat seperti ini kalau saya. Buatnya lah bab 1 saja, bab 1 misalkan. Jadi semua bab 1 baik itu ini udah ada topiknya, topik kedua misalkan bab 2. Saya lebih suka seperti ini. Kemudian nanti buat topik lagi bab 3. Oke, bab 3. Misalkan seperti itu ya. Silakan nanti apa judul ini.
Nah, kemudian kita buat tugasnya di bab mana gitu ya. Buat tugas di bab 1 misalkan. Berarti pilih tugas. Kemudian ini buat tugas bab 1 misalkan. Bab 1. Kemudian dalam bentuk dokumen, pilihkan tambahkan dalam bentuk pilih Google Drive asal dokumen Bapak Ibu sudah ada bentuknya dokumen Google Doc ya. Pilih Google Doc. Sebentar carikan Google Doc. Ini spreadsheet Google Doc. Saya carikan Google Doc. Ini contoh ini saja. Ini pilih ini, kemudian sisipkan. Ini Google Doc sudah. Nah, ke sininya adalah, ini belum ada siswa ya. Belum ada siswa ya. Saya harus masukkan siswa dulu soalnya. Siswanya saya tambahkan, siapa ini? Saya tambahkan dulu siswanya. Saya simpankan dulu, tugaskan dulu. Silakan tambahkan siswanya dulu Bapak Ibu ya, nanti tambahkan siswanya dulu. Saya mau undang. Oke, ini saja. Oke. Nah, kemudian kalau sudah diundang seperti ini, tugas tadi saya ubah dulu, edit lagi. Kemudian tugaskan ke satu siswa saja. Nah, ini belum diterima ya. Nanti diubah ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya sudah ada siswanya. Oke, ini belum saya terima undangan tadi. Oke. Ini kemudian batasnya, nanti kita akan pelajari batasnya. Tapi ini satu siswa ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya ini di print screen Bapak Ibu ya, di print screen. Tapi ingat tadi satu siswa. Kemudian dipastikan ke sini. Ini contohnya sudah ada. Nah ini contohnya diubah tapi satu siswa. Oke. Berikutnya, perintah berikutnya adalah yang ketiga adalah ada mengundang 2 guru dan 2 siswa. Oke, undang 2 guru dan 2 siswa. Jadi, undang saja, ketik namanya siapa. Jadi ini anggotanya adalah undang. Siapa lagi? Misalkan ini saya mau buat Cernawi1001@gmail.com misalkan. Oke, ini sudah ada, tinggal undang. Kemudian undang lagi, satu lagi misalkan Buyung Saleh 42@admin@smp. Oke, sudah ada SMP1 belajar.id. Belajar.id. Oke, sudah ada. Berarti sudah ada mengundang 2 siswa dan 2 guru. Kemudian Bapak Ibu langsung di print screen. Seperti ini, kemudian pastikan di sini. Oke, sudah yang ini. Berikutnya Bapak Ibu semua, penugasan kedua kelas. Oke, penugasan kedua kelas ini, saya kembalikan ke kelas ini Bapak Ibu. Jangan kelas ini karena baru satu kelas. Oke. Penugasan kedua kelas, caranya adalah, ini saya edit lagi misalkan tadi. Kemudian ini, siswanya belum ada ya. Bentar. Saya contohkan di kelas ini aja. Saya contohkan di kelas kita, di classroom kita ya. Nah, kalau kita membuat tugas, kalau kita mau membuat tugas, misalkan ini, tugasnya adalah, ini buat tugas, ini tugas, misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dibuat beberapa kelas. Makanya enaknya di kita ini adalah kalau kita punya kelas paralel, misalkan 4 kelas, silakan langsung dibuat di salah satu kelas, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih gitu. Ini saya contohkan misalkan ada 9A ini ke SMP ya, 9B, 9C. Ini langsung sekaligus tugaskan ya. Tapi kita ubah menjadi 2 kelas saja. Jadi kelihatan di sini Bapak Ibu kalau kita pilih 4 kelas. Ini cukup 2 kelas. Maka di sini hanya 2 kelas di sini. Oke. 2 kelas
Oke, ini di print screen ya. Jangan lupa di print screen dan pastekan ke sini. Oke. Oh ya, satu lagi. Buat salinan untuk setiap siswa. Jadi jangan lupa ini ya, ada dua siswa dan buat salinan ini. Ini akan dinilai ya, buat salinan. Apa bedanya kalau ini adalah, perhatikan. Ini kalau kita tambahkan misalkan buat tugas, kita balik lagi ke sini. Saya buang lagi. Ini perhatikan. Di tugas 3 kita yang kita buat, saya edit. Di bagian ini ada namanya salinan setiap siswa. Di sini ya, salinan setiap siswa. Tapi kalau hanya view, kayak di panduan, itu hanya view saja, hanya bisa melihat. Ya, hanya bisa melihat. Oke, seperti itu. Kemudian, berikutnya Bapak Ibu semua, screenshot dengan 4 jenis materi. Jadi PDF, slide, link YouTube. Gampangnya gini Bapak Ibu, mudahnya gini. Oke, saya bukakan ini kelas kita tadi. Kelas fisika kita tadi. Kelas fisika. Oke. Mana tugas saya tadi? Tugas. Kemudian saya mau tambahkan. Ini saya buang dulu. Saya mau tambahkan Google Slide. Berarti Google Slide dulu. Kita carikan Google Slide. Saya punya materi saya di belajar dari rumah. Oke. Ini BDR saya. Ada yang namanya slide. Mana slide? Materi ini ya, materi. Oke, ada namanya slide. Saya masukkan slide saja salah satunya. Ini slide juga boleh, sisipkan. Kemudian apalagi? Tambahkan dengan PDF. Ada yang PDF, saya tambahkan lagi PDF. Masukkan lagi yang PDF. Oke, asal semua materi Bapak Ibu sudah dimasukkan ke Google Drive. Jadi enak sekali kalau seandainya kita sudah masukkan. Ini kita masukkan, sisipkan. Ini dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Dalam bentuk sudah PDF, saya lihat lagi PDF, link sama YouTube. Oke, link. Kalau link ini ambil salah satu di Google Drive, Bapak Ibu ya. Ambil salah satu di Google Drive, kemudian dipastekan ya. Oke. Caranya adalah tambahkan, kemudian pilih file. Nah, drive apa yang kita mau masukkan? Link apa yang mau kita masukkan? Oke. Kita yang terbaru saja linknya. Saya ulangi. Biar mudah. Tambahkan link. Nah, ini linknya saya ambil kalau yang ini ya. Tapi hasil sudah dikopikan ya. Ini saja, mrjarnawi.top saja. Oke, tambahkan link sudah. Ini linknya sudah ada. Kemudian YouTube. Misalkan tambahkan YouTube. Misalkan Google for Education. Jangan ya, apa tadi? Fisika kelas 10. Apa ini kelas 10? Enter saja, pasti masuk ada fisikanya. Ini fisika kelas 10, kemudian YouTube, kemudian tambahkan. Oke, ini sudah selesai. Kemudian di print screen, disimpan dan print screen. Ya, ini sudah jadi. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini hasilnya seperti ini. Oke, insert, kemudian pastekan ke sini. Oke, sudah. Berikutnya Bapak Ibu semua, screenshot dari Google Classroom yang berisi siswa dan nilai Google Classroom. Jadi, ini Bapak Ibu sudah punya tugas yang sudah dikerjakan, ya. Tugas yang sudah dikerjakan. Jadi, tugas ini berikan soal, boleh ke teman nanti, siswanya atau siswa kita sendiri, tolong dikerjakan. Minimal ada 1 atau 2 orang yang mengerjakan. Nah, ini bisa kita lihat di hasil seperti ini. Saya melihat hasil Bapak Ibu semua adalah misalkan di tugas praktek kita. Di tugas praktek kita itu adalah dengan cara nih, screenshot-nya adalah hasil tugas. Ini kan tugas praktek 3 nih misalkan. Tugas praktek 2 saja.
Nah, kemudian tugas praktik 2 ini yang sudah menyerahkan itu diklik Bapak Ibu. Serahkan ini sudah diklik. Nah, hasil ini itu di print screen. Hasil yang sudah dinilai. Ada yang sudah dinilai, ada yang sudah diserahkan. Oke, seperti itu yang untuk slide yang ini. Berikutnya adalah yang ke-9. Satu screen dari pilihan salinan semua nilai, download nilai. Oh ya, ini tadi berisi siswa dan nilai Google Classroom. Kalau ini adalah dari pilih salinan semua nilai. Kok hampir sama ya? Sama saja ya Bapak Ibu ini. Ada yang pilih salinan, ya, yang hasil salinan. Kalau ini tadi, nah hasil salinan itu artinya Bapak Ibu seperti yang kami tugaskan di tugas ini. Kalau tadi bisa saja pilihan ganda, ya, yang ini bisa hasil salinan nilainya. Caranya seperti ini, sama saja ya. Bedanya apa? Kalau kita membuat tugas dengan tugasnya itu terbagi Bapak Ibu, ada tugas yang ada tugas kuis. Nah, kalau tugas kuis itu kita buat salinan. Contoh, tugas kuis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat misalkan Google Drive saya misalkan ada seperti yang saya contohkan tentang tugas ini. Artinya tugas yang buat salinan. Ini contoh misalkan. Ini materi tadi. Nah, di sini Bapak Ibu dibuat salinan untuk setiap siswa. Nah, itu bedanya kalau kita menggunakan tugas kuis, ya, tugas kuis. Tapi kalau tidak pakai tugas kuis, kita tidak bisa. Ini buat salinan, kemudian kita sudah buat salinan, hasilnya nanti akan di print screen. Oke, yang ke-10, hasil ini adalah di-download. Bagaimana mendapatkan hasil ini? Bapak Ibu, caranya adalah seperti ini. Ini juga banyak yang salah di sebelum-sebelumnya ya, di tugas-tugas sebelumnya, di pengajaran kami sebelumnya banyak yang salah karena tidak di-download hasilnya. Contoh ini. Misalkan tugas 2 tadi ya, tugas 2. Kemudian tugas 2. Kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu caranya adalah download. Ini yang paling saya suka dari Google Classroom. Jadi tidak capek-capek lagi kita. Ini hasilnya adalah buka pojok kanan atas ini, kemudian pilih nilai ke Google Spreadsheet. Oke, ini hasilnya. Akan terakumulasi beberapa kegiatan yang di Classroom kita, baik itu latihan, baik itu tugas biasa maupun yang ulangan, itu bisa Bapak Ibu bisa kita diakumulasi. Ini contohnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini kelihatan yang belum mengerjakan, yang belum nilai. Ada tugas 1, saya geser ke bawah. Ini sudah ada PESA area PESA. Tugas 1-nya 100, tugas 2-nya 100. Itu enaknya Bapak Ibu. Terakumulasi. Absennya juga, coba kita lihat ya. Nah, ini jangan lupa misalkan kayak absen itu diserahkan Bapak Ibu ya. Oke. Terus ini lagi yang dinilai. Sudah ada ini Supriyatna, Eka Supriyatna sudah dinilai. Ini sudah dinilai. Ini sudah ada 2, Ferry Juludin. Kemudian ada lagi Haris Andriansah sudah nyerjakan tugas 1 dan 2. Ini juga Mareta sudah. Itu Mareta ahli juga ya. Cepat sekali nyerjakan. Kemudian ada lagi, ada Pak Mastar. Oh, ini senior kami. Ada Mezar ya. Itu semua terakumulasi. Makanya nanti yang dinyatakan lulus, Bapak Ibu, praktek 1 dengan 2 dan 3 ini akan terakumulasi di sini nanti ya. Kelihatan ada akumulasi nilai yang
diberikan. Itu yang dinyatakan lulus di pelatihan ini dan mendapatkan sertifikat 32 JP. Oke. Ini lanjut ya. Oke, seperti itu. Di screenshot hasilnya ini. Ini kok Pak Mul ini senior ini suaranya hidup terus ya? Apa? Di unmute, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian tugas email. Email ini gampang. Nggak nyampai 5 menit bisa selesai ini. Oke, caranya seperti apa Bapak Ibu caranya? Oke, saya buka Gmail dulu. Udah? Bentar. Baik. Ini email masih kosong ya Bapak Ibu ya. Masih kosong, bedakan email yang sudah kami perbaiki. Ini email ya. Udah biasa Bapak Ibu menggunakan email. Tapi ini Bapak Ibu email kita akan dimodifikasi sampai seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti akan kita minta seperti ini emailnya. Oke. Sementara email yang satu lagi ini, oke, next saja. Bentar. Email ini perasaan sudah dimodifikasi juga ya. Kita tunggu dulu. Oh iya, udah dimodifikasi ini. Oke, saya kembalikan dulu pengaturannya supaya tidak dimodifikasi. Biar ada contoh perubahannya Bapak Ibu. Saya buat default saja. Default. Oke. Nah, oke, seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya, semua email Bapak Ibu semuanya akan seperti ini. Oke. Tugas pertama adalah dia minta 5 kategori inbox, tema, background yang berbeda. Oke. Kita mulai dari tema yang berbeda Bapak Ibu. Dan ada bintang, ada pesan bintang. Oke. Pertama adalah ini, jangan lupa buka bagian setting ini. Setting ini dibuka. Kemudian pilih gambar tema yang cocok. Mana yang cocok? Boleh yang ini. Oke, berubah seperti ini. Boleh yang ini. Temanya adalah seperti ini. Oke. Itu satu ya. Habis itu di print stream. Nah, jangan lupa dia minta yang berbintang. Ini dikasih bintang. Ya, mudah si bintangnya. Oke. Itu selesai untuk slide 1. Nah, katanya tadi jangan lupa 5 kategori inbox. 5 kategori inbox. Nah, caranya adalah untuk kategori inbox, Bapak Ibu pilih di inbox atau di more, di more. Kemudian di sini ada tambahan di sini Bapak Ibu ya. Oh, ini new label, bukan new label. Saya mau nambahkan kategori Bapak Ibu ya, kategori. All email kategori. New label, bukan new label sih. Bentar. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Saya ulangi. Ada sosial, ada promosi, ada update ya. Di bagian ini. Di bagian ini ada sosial, ada promosi, ada update.
Oke. Oke, kita coba kan cari kan. Di mana cari letaknya? Kalau saya pilih salah satu email, oh di sini munculnya. Di sini munculnya. Bentar. Moto, label, make. Naik. Ini pilih sini. 100, ini sini. Ada pilih, kok jadi bingung saya. Jadi mudah tadi. Chat, nyobel, manajemen label, update, forum. Oh sudah muncul ini Bapak Ibu. Entar. Ini di sini sudah muncul, makanya kita kebingungan karena sudah muncul. Sudah ada forum sih. Sudah ada forum, sudah ada promosi. Gimana dengan email yang Bapak Ibu ya? Karena sudah muncul di situ, jadi pengaturannya tidak bisa lagi. Coba email ini. Kalau Gmail biasa. Oke. Oh, sudah muncul semua. Sudah muncul semua sih sosial promosinya. Nggak ada yang bisa dicontohkan ya. Di kategori sih nambahnya. Di kategori ini nambahnya. Di kategori. Ada forum, ada update. Di kategori. Ini label. Nggak bisa saya nambah sini. Karena kategorinya sudah ditambahkan. Ada sosial sudah ditambahkan. Nggak bisa ya. Karena sudah dimodifikasi. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat modifikasinya menjadi itu ya. Oke, berikutnya adalah tugas kita memindahkan satu email ke kategori promosi. Jadi caranya adalah seperti ini. Oke. Ambil di inbox, misalkan saya punya email ini Elia Rohma misalkan. Saya klik email ini, saya tambahkan move to, pindahkan ke kategori sosial. Nah, ini kategorinya sudah masuk ke sosial. Mana sosial tadi? Ke sosial. Ini forum. Oke, contoh saya ulangi. Mana sih contohnya tadi? Oke, pindahkan ke pilih bagian promosi. Ya, bagikan promosi. Jadi, pilih salah satu tadi di inbox. Kemudian, misalkan ini, pilih ini, pindahkan ke bagian promosi. Oke, akan muncul di bagian promosi. Ini promosi. Muncul ke sini tadi Bapak Ibu. Ini di print screen ya, di print screen. Oke. Berikutnya yang ke slide 14. Bapak Ibu buatkan Google for Education saja, di bagian subjek. Caranya seperti ini. Oke, balik lagi ke inbox, kemudian pilih yang titik ini, kemudian subjeknya adalah Google for Education saja. Atau GFE Bengkulu boleh, GFE Bengkulu. Oke, sudah. Kemudian kita create filter, cukup ini, saya ulangi. Cukup ini sudah di print screen-kan Bapak Ibu ya. Sudah di print screen-kan. Oke. Berikutnya, kan sudah muncul ini, sudah. Selesai print screen-nya. Berikutnya nomor 15. Pilih apply to label. Kemudian kategori is kategori. Jadi gini. Pilih ini tadi. Pilih create filter. Kemudian ini apply to label. Kemudian kategori S tadi kategori. Udah. Ini cukup di print screen kan. Seperti ini. Ya. Berikutnya.
kita akan mewarnai label. Warna label. Ya, oke. Misalkan caranya Bapak Ibu membuat label tadi. Ini secret filter. Secret filter ini kategorinya adalah sosial tadi. Ini labelnya. Oke, Google for Education labelnya. Kemudian create filter. Oke. Sekarang kita sudah punya namanya Google for Education. Oke. Jadi ringkasnya seperti ini Bapak Ibu. Saya langsungkan. Buka ini subjek. Misalkan GFE Bengkulu 2. Saya buat Bengkulu 2 seperti itu. Kemudian create filter. Kemudian jangan lupa apply to label. Labelnya adalah Google for Education. Kalau belum ada label, tolong dibuatkan label nanti. Caranya buat label adalah new label. Misalkan ini adalah Google GFE Bengkulu. Misalkan labelnya Bengkulu. Kemudian create. Dia akan masuk GFE Bengkulu. Kemudian kategori. Oke, sudah. Kategori sudah. Kemudian create filter. Error creating filter because in checkbox. Oh, belum ada GFE-nya. Belum ada kategorinya. Belum ada kategorinya. Oke, create filter. Aku nggak mau. Ini sudah ada Google for Education ya. Google for Education-nya. Tapi nggak mau dia. Kemudian jangan lupa dibuat ini diwarnai dengan warna apa. Ini labelnya. Ini labelnya Bapak Ibu. Mau warna biru apa terserah. Ya. Ini tinggal pilih ini, kemudian di print screen Bapak Ibu ya. Di print screen. Dan 2 slide terakhir. Kemudian pemindahan email ke label GFE. Oh, ini pemindahan tadi ya. Gampang saja Bapak Ibu memindahkan satu email dengan label GFE Bootcamp. Jadi kalau kita satu email ini yang tadi pindahkan ke label Google for Education atau GFE Bengkulu. Nah, ini sudah jadi GFE Bengkulu. Muncul GFE Bengkulu. Ini juga saya pindahkan menjadi GFE Bengkulu. Akan berubah GFE Bengkulu. Jadi makanya semuanya enak jadi label. Contoh, kenapa saya bilang label itu enak? Karena setiap ada yang masuk, ini contoh. Nih, semua label ada namanya label promosi. Ya, label promosi. Kalau nanti ada update, namanya ada new ya. Kalau di sosial nggak ada muncul. Kalau di sini, nah ini ada. Jadi yang berhubungan dengan Google for Education akan masuk. Oke, contoh ya. Saya buat di sini, saya buat label dulu. Contohnya saya buat label dulu. Jadi caranya adalah buat labelnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Buat labelnya. Di sini ada bagian plus di sini. Kemudian saya buat label, create label. Oh bukan di sini. Label. Ada namanya create label. Bacaan create label. Create label. Apa di sini? Label. Bukan. Di sini. Mana label? Bukan. Ada bacaan label. Label. Oh di sini more. More. Kemudian ada create new label. Ada bacaan create new label. Saya ubah menjadi GFE Bengkulu. GFE Bengkulu. Oke, GFE Bengkulu. Kemudian create. Oke. Nah, semua yang ini tugas Novia Sari, ini Ari Gunawan, ini oke, dua-dua ini ya. Yang ini saya pindahkan labelnya menjadi GFE Bengkulu. Oke, akan bertambah namanya GFE Bengkulu Bapak Ibu. Ada tambahan labelnya GFE Bengkulu, sorry. Ini ada tambahan labelnya GFE Bengkulu. No. Ya, seperti itu. Oke. Tadi mana GFE Bengkulu, saya mau hiasi jangan yang abu-abu, biar lebih ngejreng. Saya pindahkan warnanya menjadi warna. Nah, jadi tampak seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini misalkan siapa lagi nih? Saya mau masukkan. Saya mau masukkan misalkan, jadi hal-hal yang penting, ini misalkan, saya masukkan, ini menjadi labelnya menjadi Google for Education Kaur misalkan ini, nah ini jadi seperti ini, jadi dua seperti ini. Oke, ini kok jadi dua, oke ya, jadi dua. Jadi mana yang kategori ini kita kategorikan. Jadi email-email yang penting, jadi tidak bisa kita hapus. Mana yang penting berarti dia masuk dalam kategori ini. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya
Ini adalah memilih satu email membuat label. Oh, ini sudah dikerjakan tadi. Kalau ini tadi dia pindahkan yang ini. Kalau ini adalah pemindah satu email label. Kalau yang ini membuat label kedua. Oh, dua lagi ya. Membuat label lagi. Ya, membuat label seperti itu. Jadi jangan lupa nanti membuat label itu ada di bagian bawah ini Bapak Ibu. Nah, create new label ini. Create new label ini ada bagiannya. Memang nggak kelihatan di sini. Create new label. Oke, terus itu yang terakhir Bapak Ibu. Oke, ini yang membuat saya suka juga di email. Tambahkan tugas, task, diedit judul tugas menjadi penting. Ya, menjadi penting. Tambahkan dengan waktu Jumat 26 Maret 12.30 ya, jam 12.30. Oke, caranya adalah kita ingin menambahkan di email kita, contoh misalkan si Ari Gunawan ini, saya pilih emailnya. Oke, saya pilih emailnya. Pilih emailnya. Kemudian saya berikan tugas, add task, ini task. Di sini bagiannya tugas, add task. Oke, saya buat di sini penting. Sangat penting saya buat. Sangat penting. Oke, sudah. Kemudian ini untuk mengingatkan. Oke, klik ini. Kita edit lagi. Nah, di sini adalah mohon detailnya, mohon dikerjakan gitu ya. Kerjakan supaya dia masuk ke emailnya. Nah, jadi membuat peringatan ke kawan-kawan bisa lewat Google Calendar seperti kemarin, bisa juga lewat email Bapak Ibu ya, bisa lewat email. Jamnya jam berapa kita masukkan? Tanggal 28 misalkan. Jamnya adalah jam 23.30 misalkan. Kemudian klik OK. Sudah jadi seperti ini. Kemudian silakan di print screen. Cukup Bapak Ibu, pas 1 jam saya menjelaskan. Oh iya, ini belum ya? Oh ini terakhir ya? Belum ya? Translate email. Ini gampang saja translate emailnya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, pilih salah satu misalkan si mana? Subjeknya misalkan ini ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Caranya gampang, tinggal pilih saja di bagian titik 3 ini, ubah translate message. Translate ke bahasa Inggris. Jadi ini translate ke bahasa Inggris ya. Pilih titik 3 ini, kemudian translate message ya. Seperti ini. Udah selesai itu. Yang tadi berbahasa Indonesia sekarang berbahasa Inggris ya. Oke, seperti itu. Dan terima kasih. Baik. 1 jam menjelaskan. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak, Ya, Anissa. Boleh. tadi kan saya ini sebenarnya mau dari kemarin mau nanya. Jadi kalau tugas itu kan ada langsung Anissa, tugas praktik 1. Itu apakah efek dari kita checklist setiap siswa mendapat salinan, Pak? Yes, berdapat salinan. Oke. Betul. Betul. Karena saya kan ini jarang saya bikin. Jadi ketika saya lihat tugas saya kok ada nama saya gitu. Ternyata karena kita checklist setiap siswa mendapat salinan ya, Pak? Yes, kalau kita membuat tugas dengan membuat salinan, berarti setiap siswa kita judul plus nama. Nama plus judul. Oh, oke, Ya, oke. yes. Dari kemarin mau nanya cuman malu. Sekarang dapat jawaban. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya Pak. Halo Pak. Silakan, Pak Julianto. Ya, saya mau ini Pak, masih sebatas apa tugas yang kemarin yang tugas 1. Cuman tugas 1 saya belum selesai, saya udah ngerjakan tugas 2 karena memang agak saya cari-cari di hari pertama di Kaur juga nggak nyampe di situ yang untuk Google Form. Google Form. Tolong dijelaskan dikit Pak. Saya cari di YouTube Bapak yang itu recorder untuk Kaur itu nggak nyampe di situ Pak. Nggak nyampe juga. Nggak nyampe juga. Di materi Pak ada, di bagian materi. Kalau enggak saya langsung aja Pak ya. Ya, beda Pak dengan langsung Ya. dengan di materi itu. Yes. Pilih ini Bapak Ibu, pilih ini Pak siapa tadi lupa pula saya. Pak Julianto Pak. Pak Julianto. Oke, Pak Julianto di bagian ini Pak Julianto, bagian form ini paling mudah ini, paling enak saya kalau bagian form. Microsoft Form, mana ini Microsoft Form? Halo. Form. Oh ini ya, formulir ya. Formulir. Ya. Ini paling gampang.
Jadi misalkan Bapak mau pilihan ganda, esai bisa, atau multi ganda, multi jawaban. Oke, kemudian pilih kosong ya. Pak Julianto pilih Ya. kosong. Ya. Kok nulis saya? Bentar, ini kok tertulis. Pilih kosong. Kemudian kita buat, ini suka saya Google Formulir. Jadi pernah juga di bagian ini kita, pendataan ini ya, pendukung ya. Ya. Oke, formulirnya adalah berjudul apa? Kasih judulnya dulu, misalkan penilaian harian 1 misalkan ya, harian 1. Nah, di situ dibuat survei kan, tadi dibuat di tugas kita itu adalah survei. Ya. Ya, survei misalkan seperti itu, survei liburan itu ya, survei liburan. Misalkan opsi 1 ini Bali, kemudian tambahkan opsi. Ada yang masih ngasuh ya. Tambahkan Bali, kemudian tambahkan Jakarta. Oke ya, Jakarta. Kemudian ada lagi misalkan tambah opsi lagi Jawa Barat misalkan. Tambah opsi lagi itu adalah Medan misalkan seperti itu ya. Medan. Oke, ini sudah selesai. Ini sudah selesai Pak Julianto. Tinggal saya buang. Nih. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin menambahkan slide kedua, ini plus ya, tambahkan pertanyaan, ini nama pertanyaan. Kemudian kalau kita mau buat video atau bergambar, silakan tambahkan tanda ini. Nah, tambahkan tanda ini. Oke. Kemudian cari foto atau di mana nyimpannya, silakan nanti ya. Oke, ini misalkan salah satu foto. Nah, tinggal dipilih. Ini udah ada gambar. Udah ada gambar. Nah, ini pertanyaannya sudah ada. Nah, kemudian pilihkan opsinya siapa gitu ya. Opsinya terserah ya, Julianto misalkan. Tambah lagi opsinya. Nah, ini siapa ya, tambah opsinya gitu ya. Ada Anto misalkan. Gitu aja. Seperti itu Pak. Terus apa lagi mintanya Pak? Minta lagi, ntar saya buka aja Pak. Nanti kesulitan pula Bapak nanti jawabnya ya. Saya buka saja tugas 1 ya. Maaf Pak, Ya. Pak Janawi. Yes. Kenapa? Ini kepalangan di bagian tugas 1 Pak. Saya di bagian tugas 1 itu satu lagi yang belum dibuat Pak, yang bagian file audio. Oh, file audio nanti saya jawab. Oke. Saya sudah coba, sudah saya upload di Google Drive saya, tapi pas di slide itu di bagian insert itu nggak ada pilihan audio, Pak. Sudah logout ininya, akunnya. Logout dulu akunnya. Akun belajar.id-nya di logout dulu. Di refresh saja bisa itu, Bu. Di refresh saja bisa. Nah, di refresh bisa itu. Oh iya, Pak. Asal udah ada isi, di refresh atau di logout itu lebih bisa. Oh iya, Pak. Dicoba aja, Bu, mumpung masih terbuka. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Google Form ya. Oke, ini sudah tadi alamat email gampang ya, alamat email ya. Terus itu satu pertanyaan dengan video. Video tadi sudah video ya. Tinggal ini ubah video saja. Ambil cari video yang ada di Google Drive Bapak Ibu ya. Cari di Google Drive nanti masukkan videonya seperti itu. Atau unggah saja dari laptop kita boleh. Atau tarik dari laptop kita juga boleh. Seperti itu juga boleh. Ya, ini dari laptop bisa diambil. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi apa? Screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit setelah form.
Kemudian pemberian akses editor. Oke. Ini kalau form ini mau diedit oleh kawan kita juga, caranya adalah seperti ini, dikirim, kemudian email ini, ya, email ini diubah menjadi, kalau dipendek, sorry, di pengaturan di email, mana sih mintanya? Oh ini Pak, langsung di bagian ini, tapi terpendek nggak bisa. Soalnya mau bagian editor titik 3. Mau di sini dapatkan link yang terisi ya, atau tambahkan kolaborator. Ya, kolaborator. Tambahkan kolaborator, kemudian pilih siapa di sini, misalkan ini, kemudian pilih bagian editor. Jadi biar bisa diedit. Dah, ini di print screen Bapak Ibu ya. Di bagian itu. Oke, berikutnya ini yang gampang-gampang ini. Kemudian pengiriman form ke email alamat rekan. Ya udah tadi yang di email tadi ya. Kemudian responsit. Nah, ini responsit ini banyak yang salah juga di tugas 1 ya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh. Saya contohkan yang sudah daftar di form ya. Saya buka dulu Google Drive kami. Biar nanti yang sudah ngisi form itu, oke, saya buka Google Drive. Masih Google Drive-nya. Google Drive. Jangan lupa di-download hasilnya. Contoh ya Bapak Ibu, kan sudah mengisi Bitly Google Bengkulu kan? Nah, mana ya? Oke, Google Master Trainer. Kemudian Bapak Ibu sudah mengisi form ini ya, Nah, form ini sudah terisi, kemudian jangan lupa respon sheet-nya. Ini yang kemudian dibagikan ke email. Oke. Ini formnya. Kalau ingin melihat responnya, pilih responnya di sini. Ini responnya di sini. Oke. Responnya di sini. Kemudian kan kelihatan nih responnya ada berapa banyak. Nah, ini sudah ada 233. Kemudian ini yang diambil Bapak Ibu, respon sheet-nya. Ya, ini banyak yang salah ini. Ada berapa yang? Tadi ada 3 nggak salah ya, saya kembalikan tadi. Ada 3 di kelas ini yang kami kembalikan. Karena bukan hasil screenshot dari spreadsheet-nya. Nah, ini yang di print screen, tapi ingat ini dibagikan ke email siapa gitu. Ini dibagikan. Oke, tunggu dulu sampai ada muncul di sini ada dibagikan. Oke, sedang proses. Oke, ini bagikan. Nah, di sini ke email siapa. Kemudian inilah yang di print screen Bapak Ibu ya. Bukan yang tampilan yang sudah dibuka formnya. Kebanyakan tadi adalah hasil respon, kemudian itu. Padahal responnya minta yang pakai spreadsheet. Ya, seperti itu. Pak. Oke. Pak. Ya. Yang ini Pak, saya agak ini Pak, yang slide 25 Pak. Slide 25, oke. Iya. Tunggu sebentar. Slide 25. Ini Pak. Ada apa slide 25? 25. Nah, kan itu ada pastikan Google Sheet sudah memiliki 2 respon. Ya, sudah nah, yang Google Sheet-nya ke email rekan Anda di kelas ini dengan akses komentar dan pastikan Google Sheet sudah memiliki 2 respon. Ya, Pak. Yang Google Sheet ini tadi kan formnya kan diminta untuk memilih, Pak. Kan ini soal kita. Kemudian soal kita ini berikan ke orang lain untuk menjawabnya. Dijawab dulu, baru bisa dijawab dulu oleh orang lain, baru kita bisa meletakkan preskripsinya di sini gitu.
Contoh tadi, ini kan soal nih. Mana soal Ya, Pak. tadi? Ini soal yang saya buat tadi, soal ini kan. Nah, soal ini saya bagikan dulu. Saya bagikan ke nih. Kirim ke siapa? Link ini Bapak kasihkan. Salin, Pak Julianto kasihkan ke orang lain untuk menjawabnya gitu. Bisa dalam room ini minta jawab atau ke anak murid kita minta tolong jawab dulu minimal 2 gitu. Baru nanti setelah dijawab ada respon di sini. Gitu. Responnya adalah dengan Google Sheet sini. Nah, ini ada respon nanti ada 2 gitu. Kalau yang sebelumnya ini kan responnya banyak nih 200-an responnya. Ya. Kalau ini hanya minta 2 saja. Oke, 2. siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, berikutnya silakan. Pak Master nih diam-diam aman ini. Jangan-jangan udah selesai tugas 3-nya. Belum. Ulang dulu yang ini tadi Pak Jarnawi minta tolong. Yang slide terakhir yang untuk dibuat tugas. Slide 3, slide ini ya. Tugas 3 ya? Tugas 3 ya, yang dijadikan tugas. Dijadikan tugas. Yang slide-nya ke berapa? Slide ke berapa ya? Slide ke berapa dulu? Yang English? Bukan. Sebelum. Yang 19. Oke, 19 saya lihat dulu. 19 tentang Oke, tunggu proses. Wow, lama. Email saya ini sudah kacau, ini sudah diacak-acak, diedit-edit. Tampilkan satu screenshot, satu email dari email yang Bapak Ibu terima. Ada nggak email Pak Master yang terima Pak Master? Ada, misalnya dari Bapak sendiri misalnya. Iya, ya. Lalu tambahkan ke tugas tas. Jadi, misal. Ya. Jadi email tadi tasnya itu ada di atas, Pak. Jadi masuk yang ini misalkan email salah satu ini, email dari saya nih misalkan. Pilih dulu ininya, centang dulu. Centang, kemudian ada di sebagian ini, di bagian bentar. Kalau nggak dicentang kan nggak muncul nih. Ya. Kalau dicentang ini muncul ada bacaan ini nih. Add to task. Ya, tambahan ke tugas. Klik itu ya, Pak. Ya, klik itu, ya. Atau gini lagi, Pak Master. Pilih salah satu ini, ada di bagian kanan ini, ada task juga di sini, sama juga di bagian kanan ini. Di kanan, ya. Ada juga task di sini. Nah, ini muncul seperti ini. Bisa di sini, add task, bisa juga di sini. Oke. Seperti itu. Oke, makasih. Sama-sama Pak Master. Iya. Ada lagi? Pak Mr. J. Siapa ini? Pak Iskandar. Oke. Untuk tugas yang kita kirimkan D1, D2, D3 itu kan kita kirimkan melalui email kita kan? Melalui email. Saya kirimkan yang email belajar.id. Iya, terus? Tadi saya lihat yang di rekapan Pak Mr. J tadi yang email yang .com tadi yang pasti muncul juga karena ada juga ini ya. Muncul juga Pak Iskandar juga misalkan di rekapan saya tadi ya. Iya, Pak. Nilai GFE Bengkulu. Muhammad Iskandar. Pasti ada 2 muncul. Iya, ada yang Iskandar. saya kerjakan pakai belajar.id, Pak. Saya pilih M dulu, Muhammad. Yang D1, D2 udah saya kirim, Pak. Oke, tunggu. Masih mutar-mutar. Atau saya counter F aja lah. Counter F saja Iskandar.
Kok lama sekali. Sedang proses. Ctrl F. Ini masih sedang proses. Tapi itu pasti terbaca Pak ya? Pasti terbaca. Mana yang Bapak ini kasih? Nah, yang di inbox-nya dua-duanya masuk Pak, di .com-nya masuk, di ID-nya masuk. Iya, karena semua perintah itu kadang semua yang ada di Google Classroom ini semuanya akan dapat perintah itu gitu. Iskandar, ini Iskandar yang mana ini? Oke, saya Yang periksa. ID Pak yang saya kerjakan. Ini ada Iskandar yang ini, guru SMK belajar.id. Ini satu emailnya. Oh, yang satu pakai ini ya, bukan pakai email, bukan pakai ini ya, bukan pakai belajar.id ya. Iya Pak, yang satu Gmail, yang satu lagi belajar.id. Iskandar, saya pilih semua ini Iskandar. Ada 8 Iskandar. Ada Iskandar Alex, ada Iskandar Alex 972. Bukan ya? Bukan ada Pak, Iskandar yang Muhammad. Ini Iskandarnya. Ah iya itu Pak. Ini Iskandarnya SMK 11. SMK 11 Pak. Oh, belum diperiksa ya? Yang saya kirim yang pakai .id Pak. Oh, pakai belajar ya? Iya, .id. Yang belajar ID. Belajar ID. Mana tadi? Udah sampai Pak ya? Udah, tapi belum diperiksa sih. Oh iya Pak, ya. Belum diperiksa, ini udah masuk ini. Tapi Iya Pak, iya Pak. Siap Pak, siap. Oke, thank you. Lagi yang lain? Halo Mister. Ya, ini buat media nih gimana? Bingung kan Mister? Kenapa view only gitu loh. Jadi udah di browsing. Ternyata kalau view only itu kan memang Nggak cuma bisa. editor yang bisa, karena kita nggak sebagai editor juga. Jadi nggak bisa, menu barnya itu nggak ada gitu loh. Jadi pas cek di praktik 2, 3 ada gitu loh, kan bisa masukin, insertkan apa screenshot kita. Pas praktik 1, jadi makanya bikin bikin slide sendiri karena tugasnya gimana mau bikinnya gitu loh. Bingung juga loh, apa harus di-share lagi gitu, Mister share, terus saya juga bisa editor gitu. Enggak, kalau saya share lagi, yang takutnya yang lain sedang nyerjakan itu terhapus. Nah itu bingung, dari tadi pagi ngotak-ngatik seharian gitu, nggak nemu jawabannya. Kenapa bisa ada menu bar insertnya di praktik 1? Yang lain bisa tapi Bu nggak bisa ya? Jadi view only dia gitu loh. Atau ada pengaturan ini ya nanti ya. Coba saya cari dulu pengaturan di Classroom. Karena kalau di Microsoft ada pengaturan bagi yang terlambat dia bisa lihat. Tapi kalau diubah setelannya dia bisa melihat apa yang sebelumnya gitu. Kemarin terlambat nggak yang satu ya masuknya? Enggak, cuma kan seringnya serahkan, habis itu ambil lagi serahkan gitu loh. Nanti saya jadi lihat karena di kemarin kan udah bikin Google, ini kan Google sendiri. Jadi kata bisa ikutin yang itu aja karena nggak bisa kebuka, makanya bikin Google sendiri. Habis itu cek lagi masih view only. Nah pas ngecek tadi mau coba ngerjain yang ini Google Classroom dulu, praktek 3 enggak gitu. Ada menu barnya insert segala macam. Praktek 2 juga gitu. Tapi praktek 1 makanya bingung. Jadi bikin Google slide-nya yang saya buat sendiri jadinya. Makanya nggak tahu lagi gimana bisa ngedit gitu ke praktik 1. Oke, nanti saya akali dulu berarti. Soalnya kalau ini di bagian yang kubuatnya sudah ada setiap siswa mendapatkan salinan gitu. Itu jadi masalahnya. Atau saya kirim tugas khusus 1 siswa ya. Atau ya mungkin bisa dikirim yang baru, mungkin Mister share-nya gitu apa format. Tapi ke 1 siswa. Pak Jar. Ya, ke tugas khusus 1 aja nanti berarti. Coba dulu Mister, nanti dibuka lagi untuk ininya. Yang itu spesial, Bu. Semua spesial siswa. kayak ini. Pakai telur ya spesial. Seharian ngotak-ngatik, ya udah bikin Google aja sendiri. Nah, itu makanya saya kembalikan itu karena itu gitu ya. Oke, ya, nanti saya perbaiki. Emang nggak bisa kebuka Mister gitu loh. Oke, siap. Ya, oke, makasih Mister. Thank you. Yuk, salam. Izin bertanya Pak Jarnawi. Wah, ini Pak Nasrizal langganan nih. Gimana Makasih, Pak? Tadi di tugas praktik 3 ini, kan yang harus kita lampirkan tadi di dalam bentuk Google Doc ya Pak ya? Google Doc. Iya, Google Doc. Yes, Google Doc. Slide. Nah, ya. Karena kan kita belum punya di Drive ini,
belum ada file-file kita dalam bentuk dokumen dan slide itu. Kalau sekiranya kita ambilkan dari laptop dalam bentuk PPT sama dokumen Word, bagaimana jadinya, Pak? Kan sebelumnya, ini kan contoh saja. Kemarin kan waktu di Google Doc kan Bapak sudah bikin yang Google and for you itu, Google for you. Oh iya, yang itu aja Pak ya. Ya itu aja lampirkan Pak Nasr. Ya. Kemudian satu lagi Pak. Halo? Ya silakan. Saya kan pencarian di titik 9 itu Pak. Iya. Di drive itu, saya itu tidak muncul yang tidak muncul itu justru ini Pak, classroom. Tidak ada classroom di sana. Jadi saya buka classroom terpaksa cari di pencarian Google gitu. Iya. Yang lainnya ada gitu Pak. Dia muncul Pak. Bentar. Memang, bentar. Saya share dulu ya. Kan ke titik 9 ini kan nggak ada classroom. Ya. Di bawahnya juga nggak bisa ya Pak. Soalnya ada layanan Google yang lainnya bisa nggak? Layanan dari Google. Itu bisa, sudah saya ini Pak, tapi tidak juga muncul dia Pak setelahnya. Oh. Karena mungkin baru di sini kan tinggal Bapak cari Google Classroom aja sini kan? Iya, sudah saya coba itu Pak. Manual kalau nggak berarti ketik aja Classroom. Ya saya cari di pencarian Google jadinya. Iya, manual seperti itu. Oh iya. Karena belum terbiasa menggunakan yang ini Pak. Apa namanya? Workspace kita ini belum sering digunakan. Kalau dia sudah sering digunakan, dia muncul bagian atas itu. Karena jarang dipakai, yang belum di akun ini ya, di akun ini yang belum kita pakai. Di akun ini yang belum ada Pak ya. Di akun ini yang belum kita pakai, dia belum muncul. Ini kan nggak ada nih, nggak ada kan Google Classroom? Ya, saya juga nggak ada itu Pak. Saya harus searching di Google juga itu. Iya, jadi nanti kalau terbiasa, dia akan muncul gitu, akan muncul. Nah, ini. Itu. Boleh satu lagi Pak Jarnawi? Silakan. Ini kan kita dari kemarin sudah membicarakan beberapa keunggulan dari belajar.id. Ya. Salah satunya adalah Google Meet itu. Ya. Kenapa alasannya Pak kira-kira kita misalnya di hari ketiga ini tidak menggunakan kegiatan kita dengan Google Meet? Apa memang Zoom itu jauh lebih baik daripada Google Meet? Barangkali untuk praktekkan sekali. Oh iya, salah satu alasannya kenapa nggak mau pindah itu, karena kita lebih 100, tadi 115, 100, ya 120. Saya tengok kemarin untuk siswanya kan bisa lebih dari 250 kalau tidak salah Pak. Kalau peserta bisa, peserta untuk di classroom bisa. Ya, jadi contohnya dua seperti ini. Kalau saya mau menggunakan, kasihan kawan-kawan seandainya ada 100 dalam Google Classroom, di luarnya pakai YouTube, saya tadi maunya pakai OBS sih, pakai OBS live YouTube gitu. Ada sebagian di YouTube. Senang buat saya, karena banyak yang nonton di YouTube, tapi tidak senang buat Bapak Ibu, karena tidak bisa langsung di room ini gitu. Ya, karena melebihi kapasitas tadi. Ini 101, tadi 120, terakhir kita 120. Seperti itu Pak alasannya. Oh iya, terima gitu. kasih. Jadi ada kelemahan dan ada kelebihan. Kelemahannya hanya 100, kalau mau lebih berarti kita harus pakai live YouTube. Itu disarankan live YouTube bagusnya. Gitu. Mati lampu lagi Pak. Ya, makasih. Mati lampu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Nasrizal. Pak Mezar gimana? Assalamualaikum Pak Jar. Waalaikumsalam. Bu Desi. Iya, ini terima kasih waktunya. Kalau saya ini bukan masalah teknis tentang ini materi kita ini, tapi masalah curhat ini Pak. Bagaimana misalnya guru kita tuh sudah hebat di classroom, tapi tidak direspon dengan siswa, atau siswa yang merespon itu sedikit dari yang kita harapkan. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana mengatasi ya kurangnya respon dari siswa di kelas kita itu, di classroom. Kasih door prize, Bu. Kita juga kalau di kelas kan anak salah langsung kita perbaiki, baik itu materi yang dia salah ataupun karakternya yang dia masih katakanlah belum bisa kita terima. Kalau di classroom ini bagaimana caranya? Baik Bu Desi.
permasalahan Ibu bukan permasalahan Ibu saja, tapi hampir semuanya. Jadi dipilah dulu, Bu. Jadi dipilah dulu, kan ada kategori anak kita yang, oke, kalau SMA mungkin punya smartphone ya, tapi kalau di SMP ada yang tidak punya smartphone. Yang kedua, punya smartphone tapi tidak punya kuota, ya kan? Itu juga permasalahan, tidak punya kuota internet gitu. Nah, yang ketiga, ada yang memang betul-betul anak tidak mau respon. Betul, anak-anak tidak mau respon. Jadi berapapun tugas yang dikasihkan, dia tidak mau respon. Ada anak seperti itu. Sampai dia 6 semester itu tidak bisa. Nah, jadi gini, di masa pandemi ini kan sudah tatap muka nih, sudah tatap muka. Nah, saran saya seperti ini. Kita nggak mungkin selamanya selalu menggunakan classroom, ya kan? Kalau saya dibuatkan variasi saja, Bu. Variasinya apa? Variasinya buat mereka sibuk gitu. Sibuknya seperti apa? Saya banyak menggunakan project based learning. Jadi banyak projectnya. Jadi tidak hanya selama ini kita hanya berteori saja tentang ini, tapi banyak ke project. Jadi pengalaman gini, Bu. Jadi cerita juga ini. Jadi pengalaman terbang ke dunia luar, ya, terbang ke dunia luar. Mungkin ada juga di sini, ada yang ke Australia, ada yang ke Korea Selatan khususnya. Kita memang harus merubah pola kita sebenarnya. Pola kita yang pertama gini. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih banyak, satu. Jadi orang di luar sana memang banyak yang berbasis project, ya. Berbasis project. Projectnya itu apa saja? Sehari ini misalkan mereka akan lebih senang ada namanya belajar pakai gamifikasi. Kalau Bapak Ibu mau belajar gamifikasi, berarti harus tahu dulu. Oke, satu itu ya. Yang kedua, kalau hari ini yang berhubungan dengan sains, belajar virtual reality. Ya, itu zamannya mereka. Sementara kita harus bekerja dengan itu. Kemudian kegiatan yang pokoknya yang membuat mereka sibuk bekerja gitu. Tidak lagi yang membaca tapi memang betul-betul sibuk. Kalau kuis silakan namanya kuisnya ya, kalau Bapak Ibu misalnya Bu Desi pakai Quizizz silakan, pakai Kahoot silakan, pakai word wall silakan. Betul-betul membuat mereka menantang gitu. Ya. Seperti itu Bu Desi. Jadi semuanya lumrah seperti itu. Jadi jangan dibilang hanya di tempat Bu Desi, hampir semua anak seperti itu. Dan teorinya adalah hukum Pareto. Hukum Pareto itu berlaku ya seluruh dunia. Pertama adalah ada anak yang 10% betul-betul mau mengikuti. Ada anak yang 80% hanya ikut-ikutan. Oh, yang 10% tadi kan ikut. Jadi 80% ikut-ikutan. Ada anak yang 10% betul-betul tidak mau untuk diajak untuk berubah. Ada seperti itu. Ya, dan itu hukum Pareto berlaku baik dunia pendidikan maupun di dunia luar sana. Pasti ada yang seperti itu. Itu Bu Desi. Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Soalnya mau weekend ya Bapak Ibu. Weekend. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya. Waalaikumsalam Bu Eko Setiawati. Iya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya ya. Yang pertama itu saya lihat Pak, mungkin ada beberapa kendala ya Pak. Kalau dilihat dari grup WA, sudah banyak Bapak Ibu sedang mengikuti apa yang telah Bapak ajarkan. Nah, tetapi kayaknya ada kendalanya pada saat mengirimkan tugas. Ya. Iya. Nah, jadi setelah saya lihat, saya pahami seperti itu, berarti kami itu mengerjakan tugas di kolom tugasnya itu ya Pak ya? Ya. Makanya itulah kesalahannya. Saya lihat kan udah banyak beberapa guru sudah bisa ngikuti kegiatan hari pertama, kedua, ketiga. Tetapi kami ada kesalahan tugasnya itu nggak ngikuti panduannya kayaknya ya Pak ya? Iya betul, ada yang saya kembalikan. Oh ya, terima kasih Pak ya. Ya sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya pengalaman ini, jadi gini, sama yang di background saya ini ya, di background saya ini virtual reality. Sama lah, saya pertama kali bertemu dengan virtual reality ini, kok ada orang jago-jago semua gitu. Kita baru belajar. Tapi yakinlah Bapak Ibu, tekun saja,
berulang kali lihat rekamannya. Kadang-kadang saya merekam sendiri, dipraktekkan. Ya itulah dengan cara itu. Makanya saya bilang selalu action is answer. Ya Mem Selfie ya. Ya, Pak, Jadi saya lagi Pak. praktek saja Bu. Ya, silakan Pak Julianto. Ini Pak, apa di absen hari pertama itu Pak? Iya. Itu ada yang minta ini apa email belajar ID, sedangkan saya belum punya itu. Oke, untuk email itu boleh pinjam email kawannya boleh Pak. Pinjam saja email kawannya yang belajar ID. Satu SMA belum ada Pak, karena kemarin saya 2 hari ini saya nunggu operator nggak datang, saya SMS nggak balas. Operatornya itu jar operatornya Pak. Kayak gini. Oke Pak Julianto, paham saya kondisi seperti itu. Ya kan, jadi saya nggak bisa absen yang di hari pertama itu Pak. Iya. Nanti absen saja, kalau sudah dapat akunnya Bapak absen saja nanti. Ya, jadi operator sekali lagi makanya berinisiasi sebenarnya. Kalau seandainya nanti saya mintakan ke Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya, dengan Pak Eri sebagai kepala dinas, ada Bu Ana Septriana itu nanti buat dulu pelatihan untuk ini, untuk apa operatornya. Seperti yang kami lakukan di KAUR dulu, SD SMP dikumpulkan operatornya, jadi baru paham mereka. Dan ini memang bukan kerja Bapak, ya, tapi memang kerja operator. Nah, jadi nanti seperti itu saya sampaikan juga nanti, artinya bersurat juga, dinas bersurat juga untuk mengaktifkan semua akun. Ingat Pak Julianto, sampai bulan Juni tidak aktif, akun Belajar ID akan terblokir Pak, semuanya. Iya. Yang pertama itu tugas saya itu Pak, karena saya belum bisa absen yang satu, cuman mungkin belum waktu yang dekat mungkin Pak. Gimana itu Pak? Ya udah minta kepala sekolahnya lah, minta terjun tangan lah kepala sekolahnya. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi kepala sekolahnya minta semua akun itu di-download oleh operator, jadi di-share ke guru-guru, itu saja. Oh, ya. Yang terakhir tugas kita ini terakhir kapan Pak harus itu Pak? Pokoknya 1 minggu. Jadi kalau hari ini terakhirnya hari Sabtu depan. Kalau hari Jumat berarti Jumat depan. Kalau hari Kamis depan gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ada tenggatnya di situ. Di classroom ada ini ya, ada bacaan. Ada waktunya ya Pak. Iya, batas waktunya gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Waduh, ini menurun nih jumlahnya. Kita cukupkan ya, kawan-kawan. Karena Oke, ada Pak. yang sudah mau berliburan, ada yang mau ke pantai, ada yang mau ke belakang rumah. Pak. Boleh Pak? Terakhir ya Bu Martini ya. Iya Pak. Masalah akun tadi Pak. Iya. Di sekolah saya itu ada 45 guru. Kebetulan saya operator Pak. Seluruh guru sudah saya print out-kan akunnya. Yes, terus? Gurunya yang nggak sampai kini nggak mau mengaktifkan akunnya Pak. Nah, yang menjadi persoalan saya sebagai operator ini Pak, ada 5 orang guru kami, yang nggak ada akunnya pas saya unduh di PD Data di Kemendikbud itu Pak. Cara guru kami yang 5 orang tadi untuk mendapatkan akun itu bagaimana Pak? Oke, siap. Baik, saya share ya Bapak Ibu ya. Ya, cuma 5 orang lagi yang belum. tidak ada punya akun, yang tidak punya akun, saya ambilkan di ini. Simpan baik-baik ya. Bagi yang ini saya letakkan di bagian chat ya, di bagian chat. Tolong nanti disimpan baik-baik di bagian ini. Saya cek dulu. Ini Ibu simpan ini, hubungi LT Kemdikbud, kemudian pengaduan kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu hubungi ini jika ada guru dan siswa kita yang belum mendapatkan akun. Ya, ini simpan. Oke. Kalau siswa kami semuanya sudah punya akun Pak, tapi kembali lagi siswanya nggak ada yang mengaktifkan dan gurunya juga. Oke, kepala sekolahnya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Bu, gini, Bu. Nanti memang gini ya. Saya tuh berharap gini.
saya kan kemarin minta dengan kepala dinas, artinya ini kan secara masif. Secara masif itu bukan angkatan Ibu ini saja. Jadi angkatan berikutnya Bapak Ibu juga bisa membuatkan kegiatan-kegiatan ini. Kalau hanya sebatas kalau hanya sebatas ini gini, apalagi Bungkus Tatan ya. Bungkus Tatan dengan Nerjang Lebong kan salah satu proyek dari Sekolah Penggerak. Iya, sekolah penggerak. Nah, kalau di Bungkus Tatan dan Nerjang Lebong tidak mengaktifkan semua akun, ini yang jadi masalah buat kita. Jadi saya sudah sampaikan dengan Pak Eri kemarin, artinya kita itu biarkan dua kabupaten kota itu yang melaksanakan sekolah penggerak, tapi sekolah-sekolah yang ada sekitar 8 kabupaten kota ini memulai untuk bergerak juga gitu. Karena makanya Pak, makanya saya sudah berguyur ngasih akun ke guru kemarin. Tapi sampai sekarang gurunya bingung akunnya mau diapakan kalau sudah diaktifkan. Berarti kalau sekolah mau mengadakan pelatihan misalnya seperti ini bisa ya Pak? Bisa Bu. Atau dengan mengundang Bapak langsung? Bungkus Tatan kan? Oh dekat ke Bungkus Tatan. SMA 3 Pak. Oke siap. Ya siap saja. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Untuk hari ini silakan di open videonya. Kita foto bersama. Ada yang sudah mau weekend, ada yang mau makan bakso. Biasanya di malam minggu ini makan bakso gitu ya. Oke, slide pertama, Pak Yusuf nggak dibuka ya, Pak Yusuf ya? Siap ya? Oke, bentar. Ini screen saya belum hidup. Oke, 1, 2. View full, full screen. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah. Kita masuk ke slide kedua. Oke, saya pindahkan dulu foldernya. Google Classroom, Google. Oke, pindah ke slide kedua. Bapak Ibu, smile. Pak Mastar. Oke, Pak Iskandar siap. 1, 2, 3. Oke. Jangan banyak pikiran Pak ini, Mastar. Bu Anissa, oke, jangan berpangku tangan, Bu. Oke, siap. Ada yang pakai mobil ini, Pak Yogi Harto. Siap, hati-hati di jalan. 1, 2, 3. Oke. Oke, dari Saperius Curup ada juga. Oke. Slide keempat, terakhir gelap ya. Gelap 1, 2, 3. Termasuk Pak Tony yang gelap ini. Tapi orangnya putih kok. Oke, thank you ya. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami hari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.